Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di vlog saya, Faris Sustian. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya ngajak teman saya, teman lama saya yang udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Um, dan kali ini isu yang akan kita angkat adalah kita akan membahas atau ngobrolin aja tema seputar UMKM gitu ya, UMKM dan hubungannya dengan perpajakan gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya usaha di bidang UMKM maupun UMKM-nya supaya gimana sih caranya supaya patuh, supaya kan kemarin sempat ada banyak kasus ya, banyak apa namanya, banyak yang komplain juga gitu kayak kemarin di video TikTok atau mungkin yang sudah tersebar di X gitu, kok dapat tagihannya tinggi banget gitu selama ini gitu, padahal dia udah kerja keras segala macam tapi malah dapat tagihan pajak yang dia nggak tahu seperti apa hitung-hitungannya gitu. Nah, kali ini saya bersama teman saya, Mas Mediawan. Beliau saat ini bekerja di tax manager ya, Mas Med ya. Hmm, hmm. Tax Iya betul. manager di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tuh. Mungkin apa ya? Ya diperkenalkan dulu ya tamu kita gitu. Jadi di sini sifatnya ngobrol-ngobrol aja, tidak membawa nama instansi masing-masing gitu. Eh, Praktis hanya kita ngobrolin edukasi juga mengenai UMKM gitu. Halo Mas Mehmet, malam. Halo malam Mas Faris. Apa kabar Mas? Baik, baik. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. masih ya bikin konten-konten gini lah. Iya, lanjut terus Mas Faris. Amin. Mas Met gimana? Makin sibuk berarti kan ya? Makin mengejar. Sibuk sih so-so ya Mas ya. Udah lumayan ya. Seasonal lah Mas ya. Kan kita juga sama-sama pernah kalau teks profesional itu kadang-kadang ada season di mana lagi padatnya, ada season di mana lagi slownya. Ya tapi secara apa namanya reguler mah gitu-gitu aja sih Mas. Kadang-kadang ya ada lagi banyak audit ya audit gitu kan lagi banyak apa namanya eh, ada corporate project dan lain sebagainya macam-macam sih mas tapi ya so far sih so good ya mudah-mudahan mas Faris juga ya. Iya, ya masih seperti ini ya biasalah menjelang akhir tahun ya. Mas Met kan pernah bekerja di instansi ini ya, jadi ya tahulah seperti apa sibuknya kalau menjelang Kejar-kejaran. akhir tahun. Oke, nah Cortex sendiri gimana? Kemarin sudah dapat ini nggak sosialisasi tentang Cortex edukasi? Udah kalau dari tempat saya ini kebetulan kita engage-nya lebih dulu ya Hmm, dibandingin sama yang lain mungkin karena statusnya sebagai salah satu perusahaan paling gede gitu kan hmm, eh, di Indonesia jadinya kita cukup lumayan ada engagement lebih awal sama teman-teman dari Cortex jadi kita tahu lah bentuknya seperti apa niatnya seperti apa kemudian eh, kira-kira implementasi dan juga challenge-nya seperti apa gitu. Jadi kita juga diminta masukan jadi posisinya nggak hanya dikasih tahu tapi juga dikasih kira-kira apa kebutuhannya atau juga kan eh, sebisa mungkin kan view-nya wajib pajak juga dilihat ya dan kemarin kebetulan kami sebagai salah satu wakilnya untuk memberikan input. Cuma ya udah kami lihat dan impresi sih sebenarnya bagus ya. Kalau konsepnya kota itu saya apresiasi itu. hmm, Cuma challenge yang sama dari kami dan mungkin banyak orang ya ini yang paling elementer dulu hmm, sebelum masalah apa namanya knowledge-nya itu masalah kekuatan sistemnya sih sebenarnya. Dan kalau hmm, itu semuanya web-based dan online kita harus harus apa ya sama-sama sama-sama yakin dan percaya bahwasanya sistemnya kokoh gitu. Kokoh itu dalam arti ya proteksinya, tapi paling utama adalah kecepatannya, Mas Faris. hmm, Kan hmm, udah kejadian bolak-balik, mungkin Mas Faris juga sempat bahas kalau ketika update e-faktur, update e-bupot itu kan langsung hmm, crash kan kita wajib pajak suka. hmm, hmm, Nah itu apalagi kalau di sistem Cortex itu semua jadiin satu kan. Jadi kayak hmm, nyampurin banyak hal jadiin satu, otomatis kan bisa jadi membuat sistem itu crowded ya. Nah, itu hmm, sejauh mana kekuatannya dari sistem konteksnya. Kan kita nggak pengen nah ada kejadian konyol di mana wajib pajak nggak bisa lapor hanya gara-gara nggak bisa login, nggak bisa masuk. Nah, itu kan klasik ya Mas ya. Nah, makanya concern paling utama sih di situ dulu sebelum kita ngomongin bagaimana pemahaman. Karena pemahaman dan sebagainya itu
setidaknya masih banyak yang mengcover Mas. Ya kan, ada konsultan pajak, ada AR, ada penyuluh, banyak lah saya yakin. Hmm. Tapi ketika ngomongin sistem, ya kita cuma hanya bisa belief trust sama teman-teman sistemnya Cortex aja gitu ya. Dia kita Hmm. menyuarakan terus ini bisa nggak, bisa gimana kalau misalkan saya udah bayar nggak masuk di Cortex gimana kan, kayak gitu-gitu sebenarnya standar ya Mas ya, standar dalam arti-arti, tapi itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita sudah menginjak sistem di mana semuanya terintegrasi jadi satu. Nah, itu kepercayaan itu yang, dan juga keyakinan itu ya, nggak hanya buat wajib pajak tentunya, tapi juga buat Fiskus juga gitu kan. Nggak lucu ketika Fiskus mau apa namanya sosialisasi atau ada keluhan, ya yang dikeluhkan cuma masalah lu nggak bisa login. Nah, sebenarnya kan nggak 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 sesempit itu ya tugasnya penyuluh AR itu kan pasti lebih lebih luas. Itu sih Mas. Oke, oke. Iya, sepakat sih. Jadi emang apa ya, breakthrough juga gitu ya, Cortex yang selama ini mungkin terpecah-pecah gitu ngelapornya, bayarnya segala macam. Cortex itu emang salah satu apa ya, ya tadi salah satu breakthrough juga. Cuman ya tadi sih pasti kita baru bicara Jakarta ya, ini ya Jakarta atau kota-kota besar lah gitu. Jabodetabek betul. Ya, sementara kan kalau pajak itu kan coveragenya seluruh Indonesia gitu. Jadi Betul. ya, ya semoga aja lah nanti pada saat launching secara infrastruktur udah siap lah. Kalau masalah masalah apa? Masalah pemahaman sih saya yakin sih ya. Ya yang namanya nanti juga bakalan terbiasa sendiri sih gitu. Iya, betul, setuju Mas, setuju. Hmm. Oke, nah em, di sini kita membahas mengenai UMKM ya, yang kemarin juga sempat rame gitu dan memang secara ekonomi juga kan kita besar ya, secara global ekonomi kan Indonesia ditopang UMKM juga gitu, secara umum gitu. Jadi em, kalau dari Mas Mehmet sendiri gitu ya, sebagai praktisi di perpajakan ini, Em, kita mulai dari basic dulu deh gitu. Yang sebenarnya UMKM itu apa sih Mas gitu? Golongan yang dimaksud dengan UMKM gitu ya. Kalau dalam arti perpajakan gitu, konteks perpajakannya itu kira-kira apa gitu? Oke. Kalau UMKM ini sebenarnya agak tricky kalau kita ngomongin konteks UMKM sama Hmm. UMKM berdasarkan pajak gitu. Sebenarnya di pajak itu nggak ada istilah UMKM. Kita kan nggak mengenal istilah UMKM. Yang Hmm. ada itu kan wajib pajak dengan peredaran buku tertentu kan. Itu Hmm. istilah di peraturan pemerintahnya itu PP 23 itu kan PP 4 jadi PP 23. Itu minimal 4,8. Jadi di bawah 4,8 miliar itu dianggap sebagai peredaran buku tertentu. Itu yang biasa disebut sebagai UMKM. Hmm. Nah, kalau kita bersama-sama mengasumsikan ini adalah konteks ini yang kita pakai, oke, berarti ini adalah UMKM menurut pajak adalah wajib pajak, baik itu badan maupun orang pribadi yang peredaran usahanya selama setahun di bawah 4,8 miliar gitu. Tapi kalau misalkan secara nasional, kita banyak peraturan lain yang mungkin mengatur UMKM bahkan sampai 10 miliar, saya agak lupa gitu kan. Dan itu kan yang jadi tolok ukur eh, di mana kebijakan-kebijakan terkait UMKM itu dibangun. Jadi identifikasinya adalah peraturan dari pemerintah yang mengatur WP UMKM itu sendiri sampai kurang lebih mungkin kalau nggak 10 miliar 50 miliar lah. Jadi itu ada sedikit gap ya. Cuma kalau kita ngomong konteks pajak, kita bisa berasumsi dan menyebut bahwasanya yang dimaksud WP UMKM sesuai dengan sosialisasinya sudah terlamanya dibangun adalah wajib pajak badan atau orang pribadi di bawah 4,8 miliar setahun peredaran brutonya. Itu sih, Mas Faris. Oke, jadi patokannya dari omset ya gitu. Nah, Omset, iya betul. omset, omset. Nah bicara mengenai omset gitu ya gitu. Nah, kira-kira yang dimaksud omset bagi UMKM itu apa? Maksudnya kayak jenis usahanya yang seperti apa gitu. Contoh katakanlah kemarin gitu ada kayak apa? Ada pedagang susu misalkan gitu atau misalkan kayak konten kreator atau siapapun gitu. Nah, yang dimaksud dengan omset bagi UMKM ini kayak gimana, Mas? Kalau omset bagi UMKM ini apa namanya semuanya Mas ya. Jadi apa namanya ini seluruh dari penjualannya itu adalah peredarannya Mas ya. Jadi kan kalau misalkan di PP 23 sendiri kan apa namanya banyak sekali ya sebenarnya penghasilannya itu apa apa jenis UMKM yang di PP 23 ya kalau kita ngomongin konteks UMKM ini ya semua penghasilan itu literally adalah eh, omset ya semua penghasilan ini dalam arti dia ketika ngejual entah sendiri atau
melalui pihak ketiga atau dia konsinyasi, ya semuanya itu adalah omset sebenarnya. Seluas itu. Jadi kalau kita mengacu ke undang-undang PPh juga penghasilan kan juga tambahan kemampuan ekonomis ya Mas. Jadi semuanya lah, semua yang diterima dari hasil dia menyerahkan barang atau jasa itulah yang dinamakan sebagai omset. Jadi memang cukup luas Mas kalau kita ngomongin omset. Oke, jadi bukan sekedar apa namanya sisa keuntungan gitu ya, tapi ya memang Bukan, seluruh penjualan ya berarti. seluruh penjualan, betul. Baik online, misalkan saya punya toko online gitu ya, sama juga saya punya toko offline juga ya berarti tetap tetap digabung berarti ya. Betul, semuanya Mas, semuanya. Hmm, oke. Nah, itu berarti mengenai mengenai konteksnya sendiri ya gitu. Nah, Hmm. kemudian ke berikutnya gitu ya. Pastikan ya yang namanya UMKM juga kan harus ada pajaknya juga ya gitu. Maksudnya, nah kira-kira gitu UMKM gitu, pajak pajak untuk UMKM sendiri gitu ya. Itu seperti apa? Hitungannya gimana? Atau misalkan apa yang harus saya bayar gitu? Oke. Jadi kalau konteks pajak dalam UMKM ini salah, kebalik. UMKM dalam pajak konteks pajak ini agak lumayan ini ya, mungkin lumayan terbatas dalam arti oke lah tadi kita ngomongin penghasilan banyak. Tapi untuk menilai kewajiban pajaknya itu DJP menganggap UMKM ini adalah pihak yang harus dibantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Mhm. Artinya apa? Dia tidak ingin DJP tidak ingin wajib pajak UMKM itu diribetkan sama kalkulasi yang rumit gitu kan. Makanya dia membatasi, pembatasannya sendiri kan juga sebenarnya punya isyarat bahwasanya kenapa dia dikasih di bawah 4,8 miliar. Karena 4,8 miliar itu kalau misalkan diparalelin sama aturan DJP yang lain, aturan pajak yang lain, itu sama dengan aturan minimal melakukan pembukuan satu, sama aturan untuk ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak yang wajib memungut PPN. Itu kan sama 4,8 miliar. Maka peredaran buku tertentu ini sebagai batas bahwasanya oh di bawah 4,8 kita sederhanakan. Itu yang dibangun sama DJP dan which is sebenarnya bagus ya. Makanya ketika kita ngomongin apa namanya pajak yang harus dibayar, ya otomatis hanya PPh karena eh, dia tidak termasuk dari golongan PKP, pengusaha kena pajak yang wajib memungut PPN, dan dia juga tidak belum wajib melakukan pembukuan. Maka ya itu tadi dia hanya cukup mencatat gitu kan, sama pajaknya sederhana yaitu pajak UMKM yang eh, di PP 23 itu disebut sekitar 0,5% ya dari omset gitu. Jadi disederhanakan, dia tidak perlu menghitung keuntungan, tetapi hanya menghitung omsetnya dikalikan 0,5% itulah pajak final yang harus dia bayar selama 1 tahun. Hanya itu. Jadi lebih simpel kan, kalau misalkan di atas 4,8 harus ada kalkulasi terkait dengan kepatuhan pembukuannya, ada kepatuhan juga terkait pemungutan PPN-nya, ada juga dia harus melakukan yang disebut sebagai kalkulasi mendapatkan laba untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar sesuai dengan laba yang diperoleh gitu kan. Dan itu akan membuat lebih kompleks. Dalam sisi administrasi juga lebih mudah nih Pak Faris karena kalau cuma pajak final otomatis kan kalau misalnya kita ngomong SPD 1770 untuk apa namanya orang pribadi atau 1771 untuk wajib pajak badan sebelum konteks ya itu kan hanya sedikit yang harus dipotong gitu kan harus diisi karena semuanya final hanya mungkin beberapa lembar saja nggak semuanya beda ketika kita ngomongin yang sudah lumayan kompleks ada harus lakukan pembukuan berapa laporan keuangannya yang harus ditampilkan di apa namanya dilampirkan. Nah, itu jadi agak lebih kompleks makanya jenis pajaknya hanya satu dan juga kebutuhan administrasi perpajakannya juga lebih simpel, hanya cukup melampirkan catatan mengenai jumlah peredaran brutonya saja. Gitu, Mas. Oke, berarti eh, tadi ya kalau dari sisi pajaknya berarti ya hanya bayar pajak penghasilan aja ya berarti ya. Betul, Penghasilan sebesar 0,5% gitu ya dari 0,5% dari omset betul. omsetnya dia gitu. Nah, Em, tapi kan tadi ya pemerintah kan membantu gitu ya, membantu UMKM supaya tadi meringankan beban administrasi pajaknya, supaya juga mereka nggak ribet mengenai pelaporan, pembayaran segala macam gitu. Nah, Mhm. ada hal insentif lain nggak Mas selain itu gitu, selain terkait dengan apa tata cara pembayaran maupun pelaporannya, ada insentif khusus untuk UMKM gitu nggak?
Tahu saya yang di sampai 500 juta itu bahkan belum belum dikenakan pajak Mas Faris. Kalau misalkan omsetnya sampai 500 juta ya, sepemahaman saya ya. Kalau di apa namanya di PP 23 atau peraturan yang baru itu ya di Undang-Undang HPP sorry. Kemudian selain itu dengan adanya UMKM kan wajib pajak UMKM juga bisa mengajukan surat keterangan UMKM untuk tidak dipotong pajaknya sebesar pemotongan pajak yang umum ya Mas ya. Jadi kalau misalkan dia punya surat keterangan UMKM dia tidak dipotong pajak senilai 2% untuk badan atau mungkin 50% dari tarif pas 17 untuk orang pribadi. Jadi dia tidak ada quote and quote kredit pajak yang tidak kepake jadinya kan gitu ya. Itu jadi salah satu kewajiban yang memudahkan salah insentif yang memudahkan juga buat UMKM gitu. Kemudian dengan surat keterangan yang sama juga bisa meminta pemotong itu memotong 0,5% saja. Jadi kewajibannya terkait dengan kewajiban pajak final tadi sudah terlaksanakan dengan dipotong oleh apa namanya si pemotong melalui penlampiran surat keterangan UMKM. Nah itu juga salah satu kemudahan lah. Jadi banyak banget kemudahan dan juga setahu saya juga pembayarannya juga per bulan juga jadi setiap bulan bisa dibayar langsung gitu kan. Jadi setiap akhir tahun juga tinggal hanya administrasi saja. Jadi se semudah itulah lebih mudah gitu kan kalau apa namanya wajib pajak UMKM sesuai dengan peraturan perpajakan. Oke, oke. Jadi tadi ya secara insentif berarti 500 juta ya di bawah. Jadi kalau orang pribadi itu kalau di bawah 500 juta memang itu tidak perlu bayar pajak Mas ya berarti ya gitu. Betul. Ini insentif sebenarnya sudah sejak zaman COVID, tapi habis itu diteruskan ya sampai sekarang, khususnya untuk Betul. orang pribadi. Tapi untuk badan itu tidak berlaku ya, Tidak berarti. berlaku betul. Untuk Hmm. badan tidak berlaku, hanya untuk orang pribadi. Hanya orang pribadi saja, gitu. Hmm. Dan itu kalau misalkan kalau di atas 500 juta, baru itu selisihnya tadi ya, berarti Iya, ya. betul. Selisihnya saja. Oke, sama tadi ya, jangan lupa untuk meminta atau Surat keterangan. eh, apa ya, meminta surat keterangan tadi ya, surat Iya, keterangan UMKM itu ada ke apa di portal DJP ya, di portal ada di KSBP. oh ya KSWP itu ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita punya itu, berarti ketika misalkan kita punya rekanan gitu ya, kita ada vendor gitu UMKM, pada saat mereka menunjukkan surat keterangan itu, maka kita sebagai apa namanya, sebagai rekanan ya, sebagai Hmm. pemotong harusnya nggak perlu memotong pajak atau motongnya cuman 0,5% aja gitu ya. 0,5% saja, betul. Hmm. Supaya apa tadi, kredit pajaknya nggak sia-sia lah gitu Ya, ya. betul. Karena kalau dipotong 2%, ya ada opsi kan dikreditkan Hmm. melalui PPh, SPT PPh, tapi itu akan nge-trigger pemeriksaan ya, karena jadi LB kan pasti Mas itu Mas, karena kan Hmm. pajaknya final. Jadi kan banyak yang pasti opsinya ke UMKM tuh nggak, ya daripada saya diperiksa dan sebagainya ya mendingan saya nggak pakai lah kredit pajaknya itu kan jadi kayak semacam biaya juga ya Mas ya, karena secara revenue-nya kan atau secara omset dia nggak nerima utuh gitu. Sementara nggak bisa dimanfaatkan juga itu kredit pajaknya. Oke. Nah, Mm-mm. tadi nyambung mengenai pemeriksaan gitu ya. Kan yang namanya pemeriksaan itu kan ya istilahnya itu menguji kepatuhan gitu ya, gitu. Jadi, Yap. Mm-mm. kan basic dari pajak itu kan self assessment ya, gitu. Kan artinya Betul. kita mendeklar sendiri kira-kira omset kita berapa, kemudian pembayaran kita berapa, pelaporannya seperti apa gitu. Ya. DJP punya apa namanya pengujian gitu ya mengenai pemeriksaan gitu atau mungkin di bawah pemeriksaan itu ada pengawasan gitu terbit Mm-mm. Mm-mm. SPDODK atau mungkin selanjutnya ada SP2 gitu pemeriksaan gitu. Mm-mm. Kira-kira yang harus dipersiapkan gitu ya kalau misalkan sewaktu-waktu gitu UMKM ini menghadapi misalkan pemeriksaan atau misalkan menghadapi SP2DK gitu misalkan minimal apa yang harus disiapkan gitu Mas? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menurut saya itu harus di trace back ke awal sih Mas. Maksudnya Hmm, hmm, ini pertanyaan yang sering mau atau bisa diperiksa nih gimana hmm, dong, gimana dong. Nah, itu hmm, seharusnya pertanyaan yang tidak perlu tapi juga perlu. Jadi ada dua sisi nih Mas. hmm, Menurut saya, tidak perlu kenapa?
Pertama, sesungguhnya wajib pajak itu pada dasarnya kan karena basicnya itu tidak tidak apa ya, mungkin tidak concern, terlalu concern terhadap alih-alih pajak, tapi terhadap pembukuannya mereka nggak concern. Urusan Hmm. pembukuan dia nyatat aja mereka nggak concern lah. Jadi mereka ya udah basisnya itu ya laksanain yang penting saya jualan laku setiap hari saya hitung uangnya masih nyisa besok pulang lagi gitu jadi kita nggak ngomongin soal pembukuan kita kan nggak ngomongin sama sekali jadi apalagi soal pajak mas itu lebih jauh makanya kalau misalkan di Hmm. flashback soal pemeriksaan saya akan membawa ke posisi di awal wajib pajak itu sebenarnya disiplin nggak sih gitu kan pertanyaannya kan di situ dulu ya, mas disiplinnya itu wajib pajak tuh ada atau enggak karena menurut saya seperti ini dari ini bukan menurut saya, saya udah beberapa kali ngajar UMKM juga, saya juga punya beberapa teman yang UMKM dan behavior mereka tuh kurang lebih sama mas. Mereka itu ya nggak concern sebenarnya sama perpajakan, sama pembukuan aja nggak concern, apalagi perpajakan. Nggak concernnya ini menyebabkan tadi eh, mereka itu nggak tahu gitu apa sih yang harus dilakukan ketika mereka itu menyelenggarakan usaha gitu. Orang kan orientasinya kalau misalkan kita sudah apa namanya sudah cukup mature ke dalam keuangan kan kita kalau misalkan mau melakukan sesuatu kan kalkulasi untung rugi ya mas ya kira-kira untung atau enggak rugi atau enggak nah, pertanyaan seperti ini kalau ditanyakan sama teman-teman UMKM itu kadang-kadang mereka nggak bisa jawab untung apa Hmm. enggak sih gitu kan oh Hmm. sebentar nih ya mereka harus cek lagi nih apakah untung apakah rugi karena mereka sebenarnya tidak punya apa namanya kedisiplinan untuk mencatat itu mas itu sering banget saya ketemu seperti itu jadi ketika ketemu sama mereka pertanyaan yang atau pernyataan dan arahan yang pertama saya kali minta lah udah kamu nyatat dulu aja dicatat Hmm. dulu aja jangan sampai kita nggak ngomongin pajak kita ngomongin laba aja lu jangan sampai kamu capek-capek kerja bolak-balik ternyata nggak untung ya ngapain dong tahu-tahu uangnya Hmm. habis aja gitu kan jadi dari itu kan behaviornya dibangun dulu mas sebenarnya dibangun supaya dia itu punya pencatatan gitu. Karena basicnya dari semua semua ngomongin apa namanya laba atau rugi atau bagaimana usaha bisa sustain atau enggak itu kan pencatatan ya mas ya. Nah baru kalau pencatatan udah mulai baru kita ngomongin kepatuhan kepatuhan terhadap apa apapun itu gitu. Mungkin kalau misalkan dia ternyata pengen bankable kan pasti bank butuh laporan keuangan yang sebenarnya apa namanya sesuai standar akuntansi lah gitu kan ada SAK Hmm. mengenai apa namanya UMKM SAK etap atau kemudian standar keuangan lain lah standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian juga ada urusan perpajakan itu ya pasti dia akan lebih lebih bisa ditakar ketika dia sudah mempunyai catatan. Makanya ketika saya ngomong tadi pemeriksaan itu harus nyiapin aja. Saya bilang itu sebenarnya per apa namanya pernyataan pertanyaannya nggak perlu kalau misalkan wajib pajak dari awal sudah concern sama disiplin itu Hmm. ini kan Hmm. kenyataannya nggak seperti itu mas mungkin mas Faris sebagai AR atau nggak tahu ya AR dulu ya mungkin sebelum zaman dulu kan AR sering ketemu sama wajib pajak orang pribadi kebanyakan mereka seperti itu mas behaviornya nggak berubah sampai sekarang mereka itu ya fokusnya adalah jualan nyari duit gitu nggak ada orang yang dipetugaskan atau siapapun yang ditugaskan untuk mencatat sejauh mana mereka untung atau rugi Hmm. disinilah saya merasa bahwasanya oh ini ternyata ini adalah eh, ceruk yang ternyata nggak banyak edukasi masuk gitu padahal itu fundamental mas kalau ngomongin usaha itu pasti fundamentalnya adalah rugi gitu jangan Hmm. tiba-tiba tahu-tahu kok uang saya udah nggak ada ternyata dari awal udah ada tanda-tanda mau rugi tapi nggak pernah Hmm. ditangani sehingga nggak sustain nah itu kan itu menurut saya mungkin lebih fundamental dibandingkan kebutuhan pembayaran pajak sendiri gitu kan dia kan otomatis pajak itu bisa ditakar ketika catatannya udah bagus gitu kalau Hmm. nggak bagus pasti kan penyuluh atau AR atau wajib pajak bolak-balik tanya ini berapa omsetnya berapa biayanya nggak tahu karena dia nggak pernah punya catatan makanya saya bilang itu adalah pertanyaan yang mungkin nggak perlu kalau misalkan wajib pajak dari awal udah nyatet kan udah kalau udah punya catatan udah punya apa namanya pencatatan kemudian ada kalkulasi untung ruginya dia mau tanyain apapun kan udah siap kenapa Hmm. karena saya yakin prinsip saya ya sebagai wajib pajak ya mungkin ini saya selalu bilang sama teman-teman saya yang wajib pajak lainnya bilang gini wajib pajak itu harusnya nggak takut sama pemeriksaan Hmm. pemeriksaan itu nggak jauh lebih tahu apa yang kamu perbuat daripada kamu kan kamu ngelakuin setiap hari pemeriksaan itu cuma datang berapa lama sih gitu kan Hmm. setahun sekali udah paling cepet itu kadang-kadang Hmm. 2 tahun sekali 3 tahun ya kan ada luar pemeriksaan masih agak lama ya 5 tahun ya Hmm. santai aja gitu
Karena nggak ada yang lebih tahu diri kamu sendiri dibandingin kamu, maka harusnya nggak khawatir gitu. Hmm. Makanya Hmm. itu tadi saya bilang pertanyaannya jadi nggak perlu. Tapi yang kedua Mas, pertanyaan jadi perlu. Kenapa? Karena kadang-kadang memang kita untuk mendisiplinkan sesuatu itu harus melalui yang enforce compliance ya. Jadi kepatuhan yang dipaksakan gitu. Hmm. Seperti tadi Mas Faris bilang, pemeriksaan itu pengujian kepatuhan. Betul, pengujian kepatuhan. Kalau misalkan tadi yang di awal tidak dilakukan oleh wajib pajak, tidak ada kedisiplinan, maka harus diuji dengan adanya pemeriksaan. Hmm. Sering mas kejadian wajib pajak kaget diperiksa, aduh gimana nih saya diperiksa gini 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 harus ngapain dan lain sebagainya, itu pertanyaan yang muncul. Hmm. Tapi itu perlu mas, saya akan tetap apa namanya berpegang bahwasanya ya nggak apa-apa, diperiksa itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja gitu kan. Dan Hmm. itu kalau misalkan wajib pajak dari awal tidak concern bahwasanya dia akan menghadapi sebuah pengujian gitu kan, jadi dia akan stabil aja, udah bangun pagi kerja jualan tutup lagi lapak terus menerus tanpa adanya check and balance. Ketika pemeriksaan masuk jeber, pasti dia akan berpikir panjang. Aduh, ternyata saya selama ini nggak pernah disiplin. Ketika saya ditanya seperti ini, saya nggak bisa jawab. Ternyata ketika saya dimintain dokumentasi, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya Pak perusahaan akan melakukan penetapan secara jabatan gitu kan. Dia punya kalkulasi sendiri. Which is itu dilindungi undang-undang, nggak salah. Pemerintah itu nggak salah. Yang Hmm. salah adalah ya kita nggak punya counter. Mau dibawa ke pengadilan pajak, mau sampai PK pun bakal tetap kalah, nggak punya counter kan. Beda sama tadi yang pertama. Ketika wajib pajak sudah sadar, sudah disiplin, sudah mencatat. Ketika di challenge, dan kemudian challenge itu ternyata prematur atau katakanlah tidak tepat periksa, kita bisa berani keberatan banding, nggak ada masalah gitu. Karena Hmm. kita sekali lagi sudah lebih tahu apa yang ada di dalam dibandingin pemeriksa pajak. Nah, yang kedua tadi, yang ketika ditanyain nggak punya apa-apa, itu adalah shock terapi yang menurut saya akan membuat wajib pajak berpikir, oh ternyata perlu loh. Case yang kemarin rame di X kan seperti itu ya. Dia kata, Hmm. oh ternyata harus nyatet nih, gitu kan, harus didokumentasikan dan harus diarsipkan, tidak hanya dicatat. Nah, hal ini yang kemudian sering terjadi, Mas. Jadi orang diperiksa dulu, kan baru tahu, ditilang Hmm. dulu gitu kan, baru Hmm. bikin SIM gitu, ditilang dulu, baru STNK dibenerin. Sama kalau pajak diperiksa dulu, baru mereka akan memperbaiki pembukuannya, pencatatannya, kemudian kewajibannya. Makanya itu tadi pertanyaan yang jadi saya bilang perlu. Kenapa? Ya perlu buat supaya wajib pajak tuh sadar sebenarnya, UMKM tuh sadar bahwasannya ya ini tidak semata-mata untuk pajak saja gitu. Ini Hmm. buat menakar sejauh mana teman-teman itu ambil untung atau sudah untung atau belum untung. Itu kan lebih basic dibandingin pajak. Cuma emang harus ada yang masuk. Soalnya Hmm. kan kadang-kadang ya seperti saya tadi, kalau soal kredit perbankan itu kan baru muncul itu ketika ada kebutuhan ya Mas ya. Tapi kalau pajak kan nggak bergantung sama wajib pajaknya Pak butuh atau enggak gitu kan. Itu kan sewaktu-waktu jeder gitu. Nah itu makanya itu saya kira di sisi itulah perlu pertanyaan, saya pemeriksa harus ngapain aja. Ya udah dia harus mulai memperbaiki, tapi nggak di masa lalu, di masa depan. Karena udah kejadian yang masa lalu pasti nggak bisa diapa-apain tuh. Pasti akan Hmm. ancur-ancuran. Tapi dari ancur-ancuran itu mereka akan memahami bahwasanya, oh ternyata saya perlu. Kalau enggak, saya bakal kena kayak gini lagi nih. Nah itu yang Hmm. hal-hal yang mungkin akan kejadian terus, dan menurut saya ya saya tidak pernah ada permasalahan sama pemeriksaan pemeriksaan masuk saja dan itu nggak ada masalah. Tapi yang harus dibangun adalah kesadaran wajib pajak ya. Kalau misalkan secara sadarnya sendiri nggak dibangun, ketika pemeriksaan dipaksa bangun, ya akhirnya ya mau disusun atau nggak disusun, padahal kan tetap menuju ke sebuah kepatuhan yang terukur ya Mas ya, yang Hmm. pelan-pelan dibangun. Ya menurut saya itu masih di antara dua itu. Kalau misalnya apa yang perlu disiapkan, ya nggak usah siapin apa-apa kalau misalkan udah dari awal udah beres. Tapi kalau Hmm. misalkan belum beres dari awal, diperiksa apa yang perlu disiapkan. Ya harus nyiapin semuanya. Argumentasi apa yang kamu punya, dokumentasi apa yang kamu punya, yang sekarang available. Kan nggak tahu kalau misalkan dia nggak pernah, ternyata nggak pernah nyatet, ya akhirnya wassalam juga. Gitu Hmm. Mas Faris. Kalau menurut saya sih. Iya, iya. Jadi emang ini ya, trickingnya itu emang eh, udah udah terlanjur takut duluan gitu ya ketika sudah diperiksa, karena dari awal tadi memang nggak nyiapin banyak hal gitu. Dan apa ya, sedikit informasi juga gitu ya. Jadi walaupun UMKM itu minimal harus harus ada pencatatan gitu ya, Hmm. harus mencatat. Tapi kan kalau dari sisi
badan gitu ya, wajib pajak badan, ketika dia lapor SPT itu kan tetap harus melampirkan apa namanya, laporan keuangannya ya, gitu loh. Betul. Jadi bukan cuma sekedar mencatat, tapi benar tadi, eh, ya minimal basic basic keuangan itu sudah harus dipahami lah gitu. Karena pajak itu kan sebenarnya hanya dari hilirnya saja kan ya, hilir dari sebuah usaha kan ya. Betul. Hulunya usaha itu ya pencatatan yang bagus gitu, pembukuan yang bagus gitu. Jadi kalau udah pembukuannya udah bagus ya, mau mau apa, mau minta kredit ke bank, mau bayar pajak apapun, ya udah cukup satu pintu kan, cukup satu laporan kan gitu. Selama ini kan mungkin kayak, oh lapor ke pajak ada sendiri, lapor ke bank ada sendiri gitu, beda-beda omsetnya gitu kan. Iya, betul. Jadi sekali lagi saya juga mau respon. Sebenarnya itu Mas, sebenarnya ya tadi either daripada ribetin soal pajak sebenarnya Hmm, disamain sih pencatatan atau pembukuannya dulu sebenarnya. Itu yang harus dibenerin dulu. Makanya saya ketika saya kalau diminta ngisi sama UMKM itu saya cuma kuncinya cuma satu doang. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu udah laba atau belum? Yakin nggak udah laba atau belum? Itu aja. Dari itu mereka akan berpikir gimana sih cara mencatat. Toh juga sekarang mencatat tuh lebih gampang, Mas. Sekarang hmm, pakai aplikasi di HP aja udah banyak kan. Bahkan iya, di beberapa bank itu kan dia ngetrace sampai dari mutasinya itu bisa mencetak laporan keuangan sendiri, which is itu akan sangat lebih memudahkan. Makanya sebenarnya nggak ada alasan buat kita nggak mencatat. Maka dari hmm, itu kan pencatat ini harus dibangun kebiasaan tuh masalah behavior Mas. Nggak bisa sesuatu yang apa namanya kemudian tiba-tiba aja enggak. hmm, Ya makanya udah simpel, sesimpel kayak misalkan ibu kalau usaha rekening usahanya dipisah sama rekening ibu sendiri buat sehari-hari rumah tangga. Kalau enggak itu pasti kecampur dan pasti ibu akan susah itu mana yang ibu beli makan buat misalkan buat usahanya, mana yang ibu beli makan buat keluarga ibu itu kan kecampur dan ketika kecampur ibu akan bingung nanti apakah usaha ibu sudah laba atau ibu belum laba sama sekali. Jangan-jangan uangnya habis bukan buat diputar usaha lagi tapi buat rumah gitu. Nah, itu harus dipisahin. Nah, gitu hmm, sesimpel itu pemahaman itu diulang-ulang, Mas. Saya kalau suruh ngajar, jadi ya memang berat, tetapi menurut saya itu justru akan lebih eh, lebih apa ya, lebih bagus behavior yang kebangun ketika itu sudah punya mindset seperti itu UMKM. Nah, itu yang hmm, saya yakin banyak di UMKM kita tuh yang belum. Itu kita ngomongin yang di bawah 4,8. Di atas 4,8 pun masih banyak yang belum, Mas. hmm, hmm, Kalau UMKM sampai 50 miliar, saya yakin masih banyak juga yang belum rapi mereka itu dalam mencatat. Dan itu jadi PR sih, PR buat tidak hanya untuk DJP atau Kementerian Keuangan, tapi juga untuk kementerian yang mengurusi UMKM. Karena itu yang harus dibangun. Kita pengen UMKM kita naik kelas ya gimana bisa naik kelas kalau misalkan mereka sendiri nggak sadar kelasnya di mana. Kan gitu hmm, ya. Nyatetnya aja belum, dia di level mana sih? Jangan-jangan dari awal emang nggak untung. Dari awal kalkulasinya salah. Dari awal tidak bisa sustain. Ya gimana mau naik kelas loh. Dia juga tidak bisa tahu posisinya seperti apa. Gitu, hmm. Mas. Oke, oke. Hmm. Sepakat sih mengenai tadi apa namanya? Ya kita harus tahu dulu ya value kita seperti apa gitu ya. Kelas kita di mana, baru nanti bisa menentukan kira-kira kita mau lanjutnya ke mana gitu ya, ke omset yang lebih tinggi atau apa gitu. Dan informasi juga kan kalau di DJP sendiri itu kan, nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tapi setahu saya di setiap kantor pajak itu ada program namanya BDS ya, bisnis apa namanya, bisnis Development. developing service itu ya gitu. Jadi Hmm. arahnya itu, kalau ya itu bagus sih. Jadi arahnya kantor pajak itu bukan sekedar oh pokoknya kamu harus bayar gitu ya gitu. Tapi Betul. paling tidak mengedukasi gimana sih caranya tadi ya UMKM ini biar makin berkembang. Gimana caranya apa misalkan diajarin apa namanya, kalau misalkan tadi mengenai pencatatan, kalau bisa pakai dua rekening yang berbeda, terus cara misalkan menggunakan media sosial seperti apa gitu. Dan itu penting sih. Jadi ya tadi sih, ketika hilirnya udah bagus, apa-apa yang secara keuangan udah bagus, pencatatannya udah bagus, ya pajak itu ya tinggal ngikutin ya gitu. Toh secara aturan sendiri, ya pajak ya ya bayar sesuai dengan yang seharusnya kan ya. Nggak ada yang namanya bayar di atas, nggak mungkin lah. Maksudnya secara pajak itu secara aturan nggak akan yang harusnya misalkan tarifnya 0,5%, tapi tiba-tiba kita harus bayar 10% kan nggak mungkin gitu. Pasti ya tetap 0,5%, tapi kan ya
dari omset gitu. Nah, cuman tinggal kita lihat omsetnya itu sebenarnya sudah sesuai atau tidak gitu sih. Hmm, betul Oke. betul Mas. Jadi memang apa namanya ya UMKM itu menurut saya seperti itu. Dan sekali lagi Mas BDS tadi yang saya mungkin harus highlight adalah seharusnya ini tidak hanya wewenang di JP. Hmm, Ini hmm, harusnya lebih diwenang kementerian yang mengurusi UMKM karena ya ketika hmm, kita ngomongin UMKM kita nggak hanya ngomongin kredit yang murah atau kredit yang mudah. Kita justru yang lebih fundamental bagaimana UMKM itu punya behavior untuk mencatat. Simpel itu dulu lah. Dia ngomongin kredit gitu. Kredit itu adalah sebuah follow up activity yang bisa muncul ketika UMKM sudah bisa punya profil gitu kan. Saya nggak mungkin ngasih kredit mudah sama Mas Faris kalau saya nggak tahu profilnya Mas Faris. Gimana Mas hmm, Faris bisa membangun profil? Ya tidak hanya berdasarkan dari apa namanya brandingnya, tetapi dari bagaimana performa secara di atas kertas seperti apa. Kan itu ya Mas ya. Saya ngasih kredit Mas Faris, saya yakin Mas Faris bisa menggunakan ini. Kenapa? Karena selama ini behaviornya sudah ada, performing ini Mas Faris UMKM-nya. Nggak dalam arti kita ya udah yang penting kita nyalurin. Ya kalau nyalurin dan itu nyalurin saja, kita akan terjebak pada sebuah skema kredit yang kemarin apa perpresnya ditandatangani Pak Prabowo, tiba-tiba utangnya nggak terbayar gitu. Kenapa? Dari awal kita hmm, ngasih kreditnya juga tidak menakar profil gitu. Profilnya nggak beres, akhirnya kreditnya sembarangan, impactnya apa ya banyak akhirnya kredit-kredit itu tidak terbayar. Yang rugi siapa ya? Perbankan dong yang menyalurkan kredit. Perbankan yang rugi kembali siapa? Ya nasabah. Karena nasabah itu yang menyimpan uangnya ya. Muter terus seperti itu. Dan makanya dari itu saya apresiasi DJP yang membuat BDS. Tetapi hmm, saya rasa ini bukan tugasnya DJP saja. Ini harus dibangun tidak hanya oleh DJP tapi harus ekosistem yang kementerian yang ngurusin UMKM. Jadi memang mereka harus menyasar ini juga, tidak hanya DJP. DJP kan punya punya tujuan ya, tujuan dan arti. Oke, saya bantu, tapi ya nanti pajak UMKM-nya pasti kan harus akan ada patuh ya. Ya itu hmm. betul, nggak ada masalah. Tapi DJP kewenangannya akan semakin rumit ketika itu harus dikerjain juga gitu kan. DJP kan Iya, iya, iya. ngawas gitu kan. Harusnya Iya. itu dibantu sama kementerian lain yang memang ngurusin UMKM. Makanya jadi nggak ideal sebenarnya ketika DJP kemudian bikin BDS gitu, Mas. Hmm. Karena seolah-olah harus menyediakan dari hulu sampai hilirnya gitu Iya, ya. betul. Dia cuma butuh pajak finalnya, tapi dia harus bantuin dari awalnya. Itu kan sepertinya gimana gitu kan. Ya Iya, oke lah, yang lain ada. kemana gitu ya. Sementara ini sebenarnya tidak hanya domain DJP kan ada kementerian yang punya domain itu gitu. Kenapa harus kemudian DJP yang ambil alih itu? Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi tidak dia lebih fokus gitu di apa namanya kementeriannya masing-masing gitu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, sepakat sih. Jadi tadi ya UMKM, M-nya itu ya mencatat dan membukukan ya berarti ya. Betul, mencatat dan bukan mas. Jadi M itu pokoknya mencatat dulu. Jadi nggak kita nggak ngomongin apa namanya pajaknya dulu, nggak kita ngomongin catatannya dulu. Udah itu dulu ketika kita udah bisa ngomongin udah nyatet, sudah ada muncul bagaimana dia menakar angka-angka itu, baru kita ngomongin, oke, udah ada angka nih, gimana profilnya? Apa yang harus kita lakukan? Kan enak ngomongnya ketika kita sudah punya data historical ya mas. Mhm. Kalau Oh, misalkan nggak punya ya gimana kita mau ngapa-ngapain? Kita nggak tahu nih barang rugi atau untung, kita nggak tahu nih barang ini perform atau enggak, kita nggak tahu apakah usaha yang kita bangun ini ternyata ada yang beli atau enggak. oke. Iya. Jadi ya harus tahu dulu ya kemampuan diri dulu gitu ya, gitu. Hmm. Oke. Nah, em, sering juga gitu ya pernyataan tentang UMKM ini mengenai split omset gitu ya. Itu yang apa ya? Salah satu yang banyak dilakukan gitu oleh UMKM. Jadi misalkan kan tadi ketika usahanya gitu sudah mendekati 4,8, oh gimana caranya mereka tetap bisa terlihat seperti UMKM? Artinya mereka split ke apa bikin bikin badan baru atau mungkin bikin usaha baru gitu seolah-olah em, apa namanya itu omsetnya tetap tetap di bawah 4,8 tadi gitu. Nah, pendapatnya Mas Medi mengenai hal itu gimana? Apakah itu legal, sah atau gimana gitu? Kalau secara legalitas menurut saya sih legal-legal aja karena nggak ada hal yang dilanggar sih sebenarnya kan ketika Hmm, dia punya satu entitas baru hmm, kemudian apa namanya dari entitas itu kemudian mendaftar sebagai UMKM baru menurut saya sih nggak ada masalah karena hmm, secara legalitas pun tidak ada peraturan yang
tidak membolehkan itu kan. Dan Hmm. secara bahasanya mungkin ini gray area ya. Karena kan kalau posisinya kan DJP sendiri tidak bisa juga karena DJP sendiri sudah mengakui bahwasanya kewajiban pajak itu kan terbatas di masing-masing NPWP gitu, nggak Hmm. dicampur gitu kan. Ketika punya entitas sendiri, secara hukum punya legal entity sendiri, kemudian dari legal entity sendiri mengeluarkan NPWP sendiri, dari NPWP sendiri kemudian mencetak laba atau omset sendiri, ya secara perpajakan diakui sebagai barang yang terpisah gitu. Dan itu menurut Hmm. saya sih secara legal nggak ada masalah karena posisinya memang bisa dan masih boleh seperti itu. Karena ya menurut saya eh, kalau di lapangan sendiri menurut saya banyak banyak sekali saya yakin UMKM itu sendiri yang punya pertimbangan kenapa dia tidak tidak kemudian menggabungkan menjadi PKP gitu. Hmm. Hmm. Secara logis aja mas, kalau saya berpikir Hmm. PPN mungkin tidak terkait dengan pembukuannya, kalau tidak terkait dengan labanya gitu kan, nggak ada masalah mungkin terkait dengan laba gitu. Karena sebenarnya PPh final kan buat apa namanya UMKM yang belum laba itu kan rugi ya, karena kalau rugi Hmm. meskipun omsetnya di bawah 4,8, kalau dia rugi tetap harus bayar pajak kan, simple ya seperti itu. Hmm. Mungkin nggak di level itu, tapi secara PPN mungkin itu akan cukup signifikan impactnya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin harga ya Mas ya, UMKM itu kan akan Hmm. bertarung di level di mana wajib pajak itu ada di mana pembelinya itu adalah konsumen akhir gitu. Hmm. Gitu kan. Hmm. Mayoritas kan konsumen akhir kan. Hmm. Dan konsumen akhir itu otomatis dia ak- lebih price sensitif. Jadi lebih sensitif sama harga. Hmm. Ada satu yang harganya lebih murah, pasti nyari yang lebih murah, Mas. Hmm. Setelah kita beli baju juga kan nyari yang lebih murah gitu kan. Mungkin bahannya sama, katanya yang sama, yang lebih murah yang mana, itu yang kita beli. Dan unsur yang bisa bikin harga lebih murah atau tidak, PPN, Mas. Itu kan dibebankan sama konsumer akhir. Konsumer akhir Hmm. itu nggak bisa mengkreditkan PPN, Mas. Itu yang menjadi kemudian challenge-nya UMKM. Ketika mereka berhadapan dengan konsumen akhir, kemudian dia dilibatkan sama isu price tadi, konsumen Hmm. akhir memilih mana yang lebih murah gitu kan. Ketika ada gap 11% atau 10% di masa lalu, Hmm. ya lebih pasti akan lebih milih yang lebih murah gitu kan. Nggak Hmm. masalah saya bayar lebih murah karena yang penting kualitasnya sama, dan disitulah UMKM pasti akan mengambil porsi itu mas, dan saya yakin DJP pun tahu kok kondisinya ketika membuat peraturan seperti ini bukan masalah itu, karena dia tahu bahwasanya oke lah, mungkin saya tidak akan dapat PPN-nya, tapi PPh-nya saya bikin final. Kenapa? Tidak hanya untuk administratif mudah, tetapi dia ya berapapun dia keuntungan yang kamu ambil, saya nggak peduli, 0,5% diambil sebagai pajak penghasilan. Jadi memang itu sekali lagi mas, kalau bertanya soal legal, saya yakin legal meskipun itu posisinya grey kan nggak ada yang ngatur gitu kan. Hmm. Legalnya bukan karena diatur tidak diatur, tapi nggak ada yang ngatur sama sekali. Hmm. Tetapi secara secara apa namanya praktikal saya bisa memahami kondisi kenapa pelaku melakukan seperti itu, dan Hmm. saya yakin saya bisa memahami kenapa DJP juga membiarkan peraturan itu tetap di gray, nggak ada masalah karena menurut saya itu juga sebagai insentif. Kalau dia di suatu saat sudah di level omsetnya di atas 10 miliar, itu pasti mereka akan consider buat UMKM mas. Sorry, buat lebih membuat satu entitas sendiri. Kenapa? Kalau dia udah di atas 10 miliar, pasti dia akan bertransaksi sama konsumen-konsumen yang bukan konsumen akhir, Mas. Jadi Hmm. pastilah dia akan butuh faktur pajak keluaran sama pajak masukan. Itu behavior sederhana aja, Mas, sebenarnya. Jadi secara bisnis pun itu sesuatu yang menurut saya wajar gitu. Ya, saya misalkan jualan kayak misalkan jualan let's say jualan toko kelontong gitu lah. Simple Hmm. itu kan. Itu kan barang-barangnya BKP semua itu. Hmm. Masa kemudian ketika kontraknya besar misalkan 5 miliar misalkan di satu tahun. Kemudian waduh 5 miliar nih harus PKP dong saya karena BKP semua nih barang. Kemudian daripada ini saya bikin toko satu lagi saya pecah aja. Buat secara secara legal dia itu legal. Secara behavioral itu sangat bisa dijustifikasi karena kalau kelompok Mas, dia ketika tidak memecah kemudian barang-barangnya naik 12%, 11%, pasti pembeli akan pergi dan bisa jadi tahun berikutnya dia malah nggak sustain. Karena dia hanya tipis di atas 5 miliar, sorry, di atas 4,8 miliar. Tapi Hmm. kalau dia udah di level 10 miliar, 11 miliar, yakin mas, pasti mereka tidak akan memilih jadi UMKM lagi. Pasti dia akan memperbesar entitas tersebut. Kenapa? Karena pasti dia akan bertransaksi sama yang lebih besar lagi tuh.
Hmm. Beralih sama perusahaan-pengusaha yang memang butuh PKP, perusahaan-perusahaan yang besar juga. Nah, disitulah adalah batas di mana, oh ini nggak perlu didorong, Mas, mereka sudah naik kelas dengan sendirinya, dan nggak perlu didorong lagi, mereka pasti akan PKP. Seperti juga eh, kayak misalkan nih, eh, pemerintah kan juga pastinya nggak mungkin pemerintah itu bersama sama UMKM langsung kan, seringnya pastinya sama yang PKP. Dan kalau Hmm. yang sama PKP dia pasti ngetek dong. Oke, saya sama dirimu nih. Kenapa? Karena PKP. Yang kedua, saya mau lihat profilnya. Nggak mungkin dia bekerjasama sama perusahaan yang dia itu nggak bisa ngeluarin partai besar gitu. Iya dong, kebutuhan kan pasti besar. Dan partai besar hanya bisa dilakukan oleh pengusaha yang memang sudah di level itu. UMKM belum sampai level itu. Dan dia pasti tidak akan mau atau akan menghindar untuk mengurus PKP. Nah, itu secara behavioral bisnis seperti itu, Mas. Jadi ya sangat-sangat diwajari ketika apa namanya wajib pajak memilih untuk yaudah saya mecah aja karena buat buat mereka buat wajib pajak ketika bertemu sama konsumen akhir musuhnya adalah harga, perang harga. Jangan kan 12% Mas, 5% aja signifikan gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Karena kan mungkin margin margin UMKM juga kan mungkin tipis ya, gitu. Iya betul. Hmm. Oke. Tadi sudah disinggung mengenai PKP juga ya, gitu. Jadi eh, apa Mas namanya? sebentar Mas, sebentar Mas, sebentar Mas. Baik. Iya. Oh iya udah. Udah. Ayo Oke. Mas lanjut Mas. Iya. Jadi mengenai PKP juga tadi ya, gitu. Jadi eh, ketika dia sudah jadi PKP gitu ya, ada kewajiban tambahan harus memungut PPN gitu Mas ya berarti ya. Betul betul. Iya, PPN dan itu secara apa? Secara konteks perpajakan itu akan lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi ya karena harus ada faktur, ada segala macam gitu ya. Betul, betul. Hmm. Cuma itu tadi Mas, makanya saya bilang UMKM itu kalau misalkan ngomongin PPN itu mungkin tidak terkait sama administrasinya sebenarnya. Lebih Hmm. konsep soal bagaimana itu akan mempengaruhi harga. Perang harga tadi ya. Iya, betul. Hmm. Jadi kalau misalkan cuma apa faktur dan sebagainya menurut saya sih oke itu kompleks betul. Itu akan memberatkan. Cuma ketika dia itu apa namanya eh, ada insentifnya gitu kan. Itu kan kan kita kalau kalau bisa ngomongin insentif disinsentif ya. Oke lah, saya Hmm. tambah ribet, tapi dengan begini customer saya banyak ya ada masalah dong. Ya, Hmm. nah, dan Hmm. customer saya juga willing to pay juga, soalnya dia juga eh, punya pajak keluaran yang bisa dikreditkan dengan pajak masukan yang saya terbitkan gitu katakanlah seperti itu. Hmm. Tapi Hmm. kalau misalkan musuhnya adalah perang harga sama konsumen akhir, susah Mas. Jadi PPN menurut saya sih apakah kompleks dan ribet? Yes, tetapi it comes with a price. Hmm. Kalau dia bertransaksi sama apa namanya kebanyakan ya mayoritas bertransaksi sama PKP yang lain, maka it's worth Mas. Itu akan pasti akan dilakukan. Ya nggak apa-apa daripada cari kehilangan sama bos ini yang dia minta besar, ya nggak apa-apa ya udah saya PKP-in aja. Tapi Hmm. kalau misalkan musuh mayoritas dia masih customer akhir dan kemudian saya bikin PPN dari PKP ini nggak pada beli ya udah saya mending pecah aja itu mas. Jadi sebenarnya PPN menurut saya sekali lagi mas, pajak-pajak itu menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mungkin akan menjadikan orang itu berpikir ketika itu apa namanya im- mereka kan berpikir ketika itu impact sama bisnis mereka secara utuh gitu. Jadi untuk soal pembukuan pencatatan itu menurut saya itu akan menjadi hal yang dia pikirin ketika tadi diperiksa. Nah, itu baru dipikirin sama mereka gitu kan. Sama kayak PPN. Itu akan dipikirin buat mereka ketika itu akan impact ke bagaimana mereka desainnya menurun atau enggak. Nah, itu yang kemudian jadi yang utamanya di situ. Mas. Jadi behaviornya UMKM selalu seperti itu. Jadi, mas aku nggak mikirin pajak mas, itu kan aku jual aja syukur. Tapi gimana ini kalau misalnya pajak masuk? Nah, mereka kekhawatirannya seperti itu. Tetapi di balik kekhawatiran itu saya sadar bahwasanya mereka itu oke mereka harus dibantu itu dibantu setidaknya buat let's say tadi buat mencatat pembukaan yang kedua bagaimana mereka bisa menjaga pasarnya lah gitu kan. Hmm. Banyak UMKM itu mungkin ya dia tidak hanya mikirin
tidak mikirin sampai setahun mas, nggak mungkin. Mereka yang mikirin cuma hari ini doang, hari ini jualan lah, karena Hmm. mereka beli barangnya buat bahan bakunya hari ini, besok dijual, besok beli lagi, jual lagi gitu terus mas, sering seperti Hmm. itu. Dan itu membuat saya pun sadar bahwasanya oh iya, UMKM sebenarnya bukannya tidak mau ribet sebenarnya, tapi dia memang ada di titik ya mereka punya cukup concern yang harus dihadapin setiap harinya. Ketika udah cukup, nggak ada masalah. Tapi ketika tadi kita ngomongin apa namanya, ada PPN. Nah, tapi ternyata PPN itu impactnya ke pembeli yang lari, bah ya pasti mereka akan mundur mas. Wah, saya nggak mau lah PPN. Ini pembeli saya lari semua, mending saya nggak usah PPN, gimana caranya gitu. Oke. Oke. Ya, apalagi kalau ada isu apa layar PKP-nya diturunkan ya. Oh, itu bakalan Hmm, jadi. itu bukan solusi menurut saya sih. Menurut saya Hmm. bukan solusi. Memang sih itu memang dinamikanya antara kebutuhan penerimaan pajak. Tapi kita juga harus tahu mas posisinya adalah kebutuhan penerimaan pajak. Kalau saya ditanyain apakah penerimaan pajak kita bagus, menurut saya udah bagus gitu kan. Dengan apa sumber daya yang ada gitu kan. Meskipun ya bilang taksasinya harusnya lebih tinggi dan sebagainya itu ya itu another story. Cuma kalau mau disikat Hmm. jangan disikat yang di bawah gitu kan. Makanya Iya. saya nggak pas kalau misalkan yang disikat hanya yang UMKM atau yang nanggung lah di sampai 50 miliar itu menurut saya masih kecil gitu. Hmm. Hmm. Karena posisinya ya mereka itu ya masih struggling, bukan struggling sih, mereka masih belum sustain gitu kan. Ya, ya. Ini Hmm. kalau misalkan mau dicecar yang atas ya nggak ada masalah gitu kan. Toh mereka yang kayak misalkan perusahaan yang besar itu dari awal memang sudah PKP. Dari awal mereka memang menjual dengan mengconsider PPN sebagai bagian dari harga. Jadi nggak ada masalah gitu. Hmm. Dan mereka sudah cukup untung dari kalau misalkan dikenakan mereka ya akan lebih stabil gitu. Dan secara nominal ya Mas ya. Emang berapa banyak sih dengan nurunin angka PKP, berapa banyak sih yang akan kemudian dapat gitu kan, Hmm. Hmm. apa PPN, nilai PPN yang kemudian didapat gitu kan. Iya kalau ternyata PPN itu kan pajak konsumsi ya Mas ya. Pajak Hmm. akan muncul ketika ada konsumsi. Bagaimana ketika di Tidak ada lowering, gitu. kemudian konsumsinya nggak, saya memilih nggak usah beli daripada saya nggak mampu beli kan. Ya saya nggak mau Hmm. beli, kalau udah beli, ketika beli ya sudah, PPN nggak akan terpungut. Nah itu kan ada sebuah justru yang menyebabkan kebijakan jadi tidak jadi kontraproduktif ya Mas ya. Hmm. Gitu Hmm. sih. Menurut saya seperti itu gitu. Oke, oke. Berarti ini ya, salah satu mungkin cara gampang melihat daya konsumsi apa daya konsumsi masyarakat naik atau enggak ya berarti dilihat dari setoran PPN berarti ya salah satunya. Ya? Iya, betul betul betul. Jadi kan sebenarnya simpel ya Mas, kalau PDB itu kan kalau ditopang dari konsumsi, konsumsinya naik pasti PPN pasti naik kan. Hmm. Sesimpel itu ya. Kalau Hmm. misalkan konsumsi naik tapi PPN yang nggak naik berarti ada gap konsumsi yang karena PPN. Hmm. Itu Hmm. bahasa awamnya itu kan. Gap Hmm. konsumsi yang karena PPN itu ada dua opsinya. Udah dikenakan pajak daerah atau dia itu memang tidak dipungut oleh PKP. Kan cuma dua itu ya kemungkinan besarnya ya gitu kan. Yang Hmm. lain-lainnya pasti ada kompleksitas, ada insentif dan sebagainya. Cuma yang dua itu. Nah, dari dua itu yang paling signifikan atau enggak nilainya tuh dari dia yang ada capture gitu. Kalau nilai signifikan baru dicek apa sih yang menyebabkan nilai PPN-nya tidak sesuai dengan konsumsi katakanlah. Hmm. Apakah memang antara dua itu ada yang lain? Kalau misalkan antara dua itu ya kita tinggal cek kenapa orang mencari barang yang tidak kena PPN, atau mungkin ternyata pemerintah dari awal memang barang-barang yang dibebaskan atau barang-barang yang tidak kena PPN ternyata bertambah gitu kan, bisa jadi seperti itu ya Mas ya. Hmm. Nah Hmm. itu kan bisa ditolak ukurnya bisa di situ. Maka memang paling gampang naikin pajak gitu Mas ya dari PPN bukan PPh. Karena Iya. PPN itu simple, konsumsinya pasti akan naik gitu kan. Kenapa konsumsi akan terus naik? Karena pemerintah akan cenderung menjaga inflasi. Iya kan, Hmm. inflasi inflasi naik kenapa? Karena ada konsumsi yang meningkat. Udah Hmm. diputar aja terus. Ya, kalau misalkan ternyata inflasinya naik atau deflasi kayak kemarin tuh, wah banyak Hmm. yang ramai, wah daya beli turun gitu kan. Ya, pastilah daya beli turun, pasti PPN juga pasti yang tertekan. Hmm. Makanya menurut saya ya PPN paling mudah, betul. Cara paling mudah nyariin naikin pajak tuh dari PPN itu udah kasih 1% udah langsung naiknya ya udah signifikan. Tetapi yang harus ditakar adalah jangan sampai PPN ini jadi solusi gitu. Kenapa? Karena itu nggak fair, Mas. Karena eh, apa namanya PPN itu kan pajak konsumsi dan dia ada Hmm. efek apa ya? Jadi setiap orang itu regardless dia
daya belinya beda, tapi ketika mengkonsumsi barang yang sama, bayar PPN-nya kan sama gitu. Itu kan aku lupa Hmm. namanya, regresi atau apalah, aku agak lupa itu istilahnya itu. Jadi kontraproduktif juga. Sebenarnya kalau PPh lebih fair. Berapa dia punya penghasilan, berapa dia punya keuntungan, dia Hmm. akan membayar persentase yang lebih tinggi dibandingin yang lebih rendah. Nah, itu lebih fair dibandingkan dengan kita ngomongin konsumsi. Karena kan konsumsi kan banyak barang-barang yang memang orang itu memang butuh beli gitu. Tapi dengan harganya makin tinggi, daya belinya makin hilang. Nah, itu yang Hmm. sebisa mungkin bisa ditakar gitu. Kayaknya itu ya, nanti banyaklah cara-cara menakarnya. Oke. Mm-mm. Iya, jadi kan memang salah satu fungsi pajak itu kan bukan cuman budgeter ya, bukan cuman nyari duit lah gitu, tapi Betul, gimana caranya mengatur juga, eh, ya gimana caranya pajak naik, tapi juga tidak membebani konsum daya beli tadi ya, daya beli konsumen. betul, Buat apa, misalkan tadi, buat apa menaikkan tarif PPN gitu misalkan, sementara yang beli aja nggak ada gitu ya. Nah, ini sama aja berarti. Tapi yang jelas diharapkan yang naik itu berarti PPh-nya ya, dari sisi PPh-nya berarti. betul. Yang sebisa mungkin sih kalau menurut saya ya PPh-nya Hmm. dioptimalkan. Meskipun saya yakin juga pemerintah banyak caranya juga untuk bagaimana Hmm. sih cara menggali PPh. Mungkin banyak hal yang memang mungkin jadi menyebabkan penerimaannya tidak optimal. Katakanlah saya juga tidak berani berkomentar karena bisa Hmm. jadi banyak hal ini kan booming komoditas, kemudian apa namanya ya inflasi juga berpengaruh, tapi pasti akan lebih kompleks. Tapi cuma itu menurut saya kalau PPh yang dinaikkan akan lebih fair gitu kan Hmm. dibandingkan dengan PPN gitu. Kalau PPN kan semuanya kena ya Mas ya, nggak cuma yang kaya-kaya tapi yang di bawah garis kemiskinan pun kena karena konsumsinya tadi butuh ya, gitu sih Mas. Iya, iya, bener. Oke, nah kita balik lagi ke UMKM gitu. Nah, Mm-mm. terakhir gitu ya, perlu nggak misalkan UMKM tadi meng-hire misalkan konsultan pajak atau meng-hire accounting misalkan gitu untuk ya paling tidak secara kepatuhan tadi ya, ya kita nggak bicara kepatuhan pajak dulu deh gitu ya, kita bicara kepatuhan dalam keuangan dulu deh gitu ya gitu. Betul. Perlu nggak mereka meng-hire ini? Menurut saya sih mereka butuh ya, butuh. Tidak, Hmm. saya nggak ngomong konsultannya ya, saya ngomongin Hmm. soal orang yang melakukan catatan. Hmm. Hmm. Saya berpegang teguh bahwasanya ibu, bapak kalau punya uang lebih, kalau bisa digunakan buat hire admin gitu. Sesimpel Hmm. aja mas admin. Admin itu ya kan paling paling gampang itu admin ya. Admin kan bisa jadi nggak harus yang punya kompleksitas pemahaman yang tinggi. Dia cuma Hmm. punya satu doang, harus disiplin. Hmm. Ini dia Hmm. disiplin, ada uang masuk, catat nih apa barangnya, eh, dokumentasinya diarsipkan. Dan sebaliknya, kalau ada uang keluar itu buat apa, kemudian bukti uang keluarnya, invoicingnya atau kwitansinya itu diarsipkan juga. Nah, itu yang menurut saya lebih penting gitu. Admin ini penting. Kenapa? Dari tadi, saya yakin kebanyakan pelaku usaha itu tidak punya kekuasaan atau keleluasaan waktu untuk nyatet. Udah Hmm. pusing mas, mikir besok mau jualnya gimana caranya, atau Hmm. gimana caranya ngelebarin sayap, ekspansi dan sebagainya. Pasti udah pusing. Makanya dia bilang dibantu gitu, dan dibantu ini kalau di hire ini ya saya ya tidak ngomongin harus ambil dari luar ya, kalau suku-suku ambil dari luar nggak apa-apa. Itu kalau misalkan oh ternyata yang punya anak misalkan misalkan sudah di SMA itu kan bisa bantu-bantu, let's say bisa itu kan dipergunakan gitu kan, kalau dipergunakan diperbantukan lah buat mengerjakan gitu, nggak ada masalah karena itu penting gitu. Semakin usahanya membesar otomatis kebutuhannya kan semakin banyak gitu. Kan Hmm. beda ya misalnya kalau cuma di bawah 4 miliar sama yang sudah di level 4,7 miliar itu. Atau Hmm. mungkin yang 10 miliar itu pasti kebutuhannya beda. Karena kenapa? Semakin banyak omsetnya, pasti harus semakin banyak juga orang yang buat mencatat. Nah, mungkin lah di bawah 4,8 miliar orang yang adminnya cuma satu, di atas 4,8 miliar adminnya cuma satu. Ya wassalam tuh admin, karena pusing banget kan. Minimal Iya. ada dua, ada tiga. Dan kalau misalkan makin besar, kebutuhannya makin Hmm. bertambah. Dengan cara apa? Tadi dengan cara apa namanya bisa manggil advisor atau konsultan. Hmm. Bukan Hmm. hanya untuk apa namanya ngomongin pajaknya, tapi semuanya. Misalkan kita ngomong ini nih, tadi kalau ada data historical, ada admin yang sudah mencatat kan tinggal ngomong. Ini kira-kira nanti ke depannya
apa yang perlu saya antisipasi ya. Ya, Hmm. let's say cash flow. Simple ya Mas, ya. Tapi kan kadang-kadang orang tidak peduli ya. Kalau misalkan, oh cash flow itu seberapa penting ya, karena katakanlah kita kalau misalkan beli bahan baku harus cash, tapi kalau jualan, jualannya nggak cash misalkan, jualannya Hmm. harus inden dulu atau jualannya kredit dulu. Nah itu kan harus ada bagian-bagian yang harus ditakar ya, apakah cash flow-nya bisa aman terkait dengan kebutuhan harian, macam-macam. Jadi makanya apakah perlu? Saya rasa yang pertama perlu adalah admin. Tapi makin kelamaan saya yakin kok UMKM itu akan butuh yang lebih dari admin, butuh yang Hmm. analis. Hmm. Makanya kalau misalkan di perusahaan tuh yang UMKM pasti hanya admin. Tapi begitu agak naik ada analis. Begitu lebih besar lagi ada spesialis lagi. Lebih besar lagi ada manajernya gitu kan. Udah bertingkat tuh. Semakin besar lagi semakin tinggi kebutuhannya tuh. Nggak hanya manajer, mungkin ada di level yang kayak direkturnya harus butuh. Nah, itu lama-lama akan berkembang Mas. Dan saya yakin itu akan muncul ketika sekali lagi wajib pajak dari awal sudah memperhatikan ini sebagai fokus. Taruh admin dulu. Makin berkembang, wah adminnya kayaknya udah cukup nih. Udah overban. Tambahin dong. Tambahin, admin nambah dua. Kemudian nambah lagi yang lebih analisis. Kemudian nambah lagi ternyata harus dibikin strategi. Nah, demikian hingga sampai di level, oh kayaknya saya butuh konsultan khusus pajak gitu kan. Makin lama makin besar. Kenapa? Karena kayaknya sudah mulai ada sengketa nih gitu kan. Ada pemeriksaan nih, harus dibikin. It's fine, nggak ada masalah gitu. Hmm. Jadinya tapi tadi itu dimulai dari awal. Dia harus Hmm. concern soal catatan. Tadi yang kita sepakati ya Mas Faris. Hmm. Pakai admin dulu, naik jadi analis, kemudian dan sebagainya sampai di level konsultan. Jadi apakah harus langsung konsultan? Belum tentu. Hmm. Tergantung besaran apa namanya usahanya. Tetapi yang wajib harus ada adalah tenaga keuangan yang mencatat. Itu Hmm. wajib. Sekecil apapun harus wajib. Kalau Hmm. misalkan ya, ya saya kan masih kecil banget, adanya cuma saya sendiri, ya udah bapak sendiri yang nyatet sebagai tenaga keuangan. Tapi ketika Hmm. berkembang boleh memperbantukan yang lain dong. Ketika lebih berkembang lagi silahkan lebih besar. Ya. Lama kelamaan kebutuhannya akan meningkat dan sehingga nanti ketika dia level butuh konsultan bukan sesuatu yang mengherankan karena memang dia bisa di level itu. Jadi Hmm. berkembang seiring dengan berkembangnya usaha, Mas. Gitu menurut saya. Oke. Sip. Jadi tadi berarti ya minimal ya kalau yang namanya usaha ya minimal tadi ya admin keuangan lah ya nggak usah konsultan dulu tapi paling tidak perbaiki dulu pencatatannya pembukuannya baru setelah itu kalau memang makin besar bolehlah meng-hire karyawan yang lebih expert lagi supaya Betul. ya secara apa secara usaha juga makin makin fokus kan ya gitu. Betul. Oke, oke, barangkali itu ya kita obrolan mengenai UMKM ternyata udah sejam lebih. Mungkin nanti ya kayaknya bisa jadi episode ini ya eh, bahas-bahas yang lain kalau Mas Met ada waktu senggang gitu. Siap, aman. Karena kan ya ini juga kemarin baru aja terbit ya PMK baru yang Betul. saya sendiri juga banyak ditanyakan tapi saya sendiri juga belum baca semuanya gitu ya ada PMK 81, PMK 7 berapa gitu. Banyak banget ya. Oke, itu aja mungkin. Oh ya, pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya. Kira-kira kans Arsenal menjuarai Liga Primer tahun ini gimana? Ya saya sih dukung dulu aja, menang atau enggak urusan terakhir lah. Suram ini Mas, kadang-kadang Ya, sama lah. Milan juga gitu lah, udahlah. kadang-kadang oke ya Mas, kadang-kadang awas salam. Iya. Gitu lah. Baru kemarin ngalahin Madrid, kemarin seri lawan gak kelihatan. Ya, Iya, begitulah. ya begitulah. Sip, oke, terima kasih Mas Met. Semoga sehat selalu, Semoga Mas Faris juga sehat dan selalu. lancar pekerjaannya, langgeng keluarga. Amin, amin. Mas Faris juga, Mas Faris juga. Semoga lancar semuanya Mas ya, Mas Faris ya. Amin, amin. Oke, Ya, kita jumpa lagi nanti ya. Mungkin kita sediakan jadwal khusus nanti obrolin soal siap, apapun gitu. Mungkin aman. sharing-sharing juga ya bagi Mas Met yang udah lulus ya dari instansi tempat saya bekerja gitu ya. Nah, Siap Mas. yep. Oke, dari saya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris. Terima kasih Mas Met.